Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Opera Dakwah, yang semoga kalian istiqomah semua. Dan gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, baik semua ya. Tadi saya nggak sengaja buka IG dari Sejuta Sunnah ya. Channel apa sih bang kalau IG bang? Akun Sejuta Sunnah. Yang reviewan sore kemarin kan saya bikin reviewan yang berjudul 4 tanda kalau dia itu nggak serius sama kamu, dari IG-nya akunnya kartun.muslimah ya. Kalau sekarang itu akunnya Sejuta Sunnah yang ada ketersambungan sama reviewan yang kemarin, yaitu yaitu judulnya kelebihan kamu nggak pacaran. Jadi ini pas banget tuh sama kalian yang sekarang lagi jomblo. Jadi nggak usah aduh saya jomblo, saya malu ini dan itu, nggak ngetren, nggak ya kayak gitu. Langsung aja, judulnya adalah kelebihan kamu nggak pacaran ya. Definisinya udah pasti jomblo. Jomblo adalah salah satu cara Allah yang menyelamatkanmu dari dosa yang bernama pacaran ya. Jomblo nggak bikin kamu malu, malah keren kok. Tapi jomblo sampai halal buat seseorang yang menikah buat kamu. Jadi buat kalian-kalian yang sekarang masih jomblo, coba deh jangan malu gitu, jangan minder, jangan gengsi, jangan ya pacaran itu hanya buat ikut-ikutan, hanya buat ngetren, itu janganlah. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, tahu nggak? Buang-buang tabungan kalian yang sudah dikumpulin berhari-hari, ternyata pas jatuhnya ngedate sama si dia, tabungannya habis. Itu juga kan salah satu kelebihan kamu nggak pacaran juga ya buat kalian yang jomblo. Dan yang kedua adalah muslim atau muslimah yang masih jomblo pasti dekat dengan Allah, karena lebih memilih disayang Allah dengan sabar sampai halal. Jomblo mungkin caranya Allah untuk mengatakan istirahatlah dari cinta yang salah. Jadi emang bener, pacaran itu emang salah gitu loh. Kenapa harus diterusin? Kemarin kan saya nyaranin ya, yang bukunya Felix Xiao yang udah putusin aja, udah itu dibaca. Bukunya harganya murah kok, saya bukan dapat endorse, tapi saya hanya menyarankan ya, itu bukunya bagus banget, dan saya udah pernah nyoba dulu banget waktu zamannya sekolah, zamannya SMK-an gitulah. Ini cerah banget ya. Jadi untuk kamu yang masih mengaku Islam ya, masih pengen disayang sama Allah, jadi jangan mengatakan kalau kalian itu pacaran, bukan mengatakan, menjalani lebih tepatnya. Jadi yang muslimah ya lebih baik jomblo aja lah, menunggu sampai halal, menunggu sampai ada yang ngehalalin, ngelamar, ngenikahin dan sebagainya. Kita lanjut dulu. Kamu bisa ngaji terus pacaran, ngajinya udah sampai Al-Isra ayat 32 belum? Pura-pura gak denger ketika Allah melarang untuk pacaran, ketika disakiti nangis yang ngadu. Ya Allah, cobaan apa ini? Maksudnya gimana nih? Jadi gini, Al-Isra ayat 32. Bang, buka bang. Bentar, saya lupa. Al-Isra, HP-nya jadi bentar ya sobat. Jadi buat yang kalian pacaran, kan kadang gini nih, kan ada yang menamakan pacaran Islami ya, yang sering mengingatkan, udah sholat belum, sholat subuh yuk, atau tahajud yuk, ngajakin yang kayak gitu. Nggak penting
banget gitu, kayak modus banget. Saya bacain ya. Al-Isra ayat 32. Bentar sobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Jangan dekati zina. Jadi ibarat gini loh, mendekati zina, untuk mendekati aja itu udah nggak boleh ya, apalagi kalau dia udah mulai kayak, kan berawal dari oke lah, jatuh cinta katanya berawal dari hati, berawal dari mata, turun ke hati, turun kemana lagi tuh, itu dari mendekati aja itu nggak boleh, apalagi yang duduk berduaan, lantas pegangan tangan, lantas dan lain sebagainya. Itu tuh udah, ya Allah, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kayak gitulah. Kalau yang kalian pacaran tuh ya, semoga salah satu dari pasangannya itu ada yang bener-bener takwanya itu tebel, takwanya itu, keimanannya itu tinggi gitu. Jadi untuk apa ya, kayak contoh gini nih, ada pasangan ya, ada pasangan perempuan dan laki-laki. Contoh perempuan yang dapat hidayah gitu ya, perempuannya dapat hidayah, suruh aja tuh si laki-lakinya, suruh baca surat Al-Isra ayat 32 ya, yang wala taqrabuz zina. Kalau dia kalau dia pahamnya insya Allah akan mengakhiri, kalau enggak ya udah kita putus, udah gitu aja deh. Tadi yang keberapa ya, pokoknya selanjutnya ya, 3 kata yang ditunggu muslimah itu bukan I love you, tetapi saya terima nikahnya. Sekarang zamannya anak perempuan itu diam di rumah dengan berbagai kegiatan yang dikerjakan, terutama membantu sang ibu melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi gini loh, apa ya, yang saya katakan tadi ya, sekarang tuh banyak mengatasnamakan pacaran islami, yang sejatinya itu tuh pacaran yang dibalut sama setan-setan yang ngebikin dia juga terjerumus ke situ-situ juga. Jadi buat apa mengatakan pacaran islami, pacaran yang menghantarkan buat deket sama Allah. Kalau ya emang bener itu menghantarkan deket sama Allah, ya nggak usah pacaran, karena dari pacaran aja itu Allah udah nggak boleh, udah ada suratnya tadi Al-Isra ayat 32. Bener nggak sih? Setuju nggak? Jadi kalau emang buat para yang pacaran ya, kalau ya emang kalian udah pacaran terus di PHP-in terus sama laki-laki, ditegesin aja mau kapan dihalalin, jangan terus-terusan di PHP-in terus. Buat apa? Karena gini, ini kan sekarang zamannya anak perempuan itu diem di rumah, enggak ya, kayaknya enggak. Zaman sekarang itu malah lebih frontal dibanding zamannya dulu gitu. Kalau zamannya dulu itu wajar kalau perempuan itu di rumah terus, kalau sekarang mah kayaknya enggak deh. Karena zamannya saya waktu masih sekolah ya, itu oke, it's fine. Maksudnya itu zamannya dulu itu di rumah perempuan itu wajar, tapi kalau sekarang itu kayaknya enggak deh. Anak-anak milenial sekarang, kalau perempuan anak milenial sekarang yang perempuan ada di rumah itu kayaknya tuh nggak ngetren banget, nggak di zaman sekarang ini. Berarti yang IG-nya akunnya sejuta sunnah berarti perlu di ini ya ini juga kayaknya lewat lebih di apa sih maksudnya ya, sejuta sunnah juga ngambil dari akunnya yang lain. Kita sweep dulu.
Jangan sedih kalau kamu masih sendiri. Matahari juga sendiri tapi tetap bersinar. Memangnya kenapa kalau jomblo? Toh di alam kubur yang ditanyakan siapa Tuhanmu bukan pacarmu. Betul banget tuh. Saya setuju banget. Kayak matahari, bulan. Kalau matahari mah emang jelas menyinari ya. Bulan aja yang sendiri di malam gelap, dia masih bisa menyinari bumi yang seluas ini walaupun di kegelapan. Ya nggak bang? Memangnya kenapa kalau jomblo gitu loh? Yang perlu ditegesin. Aduh, apa itu bang? Ya, ditegesin lagi tuh. Emangnya kenapa kalau jomblo? Toh jomblo itu gini loh. Bedanya jomblo sama pacaran juga beda banget. Kalau pacaran ya, deket sama si dia posesif, deket sama si itu cemburuan, jadi nggak bebas gitu. Beda kalau jomblo, mau waktunya terbagi buat teman-teman gitu, nggak ada yang larang. Mau dia seharian belajar, seharian kajian, seharian tadarusan, seharian apa itu nggak ada yang larang, nggak ada yang nyariin. Beda kalau yang pacaran, apalagi yang ceweknya posesif, yang apa ya, dikit-dikit ditanyain, dikit-dikit dihubungin, dikit-dikit minta kabar, minta perhatian, minta ini dan itu. Jadi udah deh, kalian yang lagi pacaran mending pikir-pikir lagi aja buat ngeputusin pacarnya, itu sangat rugi banget. Kita skip lagi. Jangan takut jadi jomblo, toh di akhirat nanti yang dihitung berapa amal ibadah, bukan berapa banyak mantan. Lebih baik jomblo daripada pacaran, karena pacaran bisa membuka pintu perzinaan. Nah, itu betul banget sobat opera dakwah ya. Kita ini lagi, jadi emang benar gitu. Jangan takut jadi jomblo ya, jangan takut, karena jomblo itu sangat-sangat berfaedah, bermanfaat buat kalian memfokuskan diri gitu. Apalagi kalian yang mau berhijrah, yang udah dapat hidayah, ya udah fokusin gitu. Fokusin hijrahnya, fokusin segala sesuatu yang emang itu tuh baik buat kalian. Kayak gitu. Jadi nggak ngeganggu masa mudanya kalian untuk cita-cita yang lebih berfaedah lagi ya. Karena yang ini nih, toh di akhirat nanti yang dihitung berapa banyak amal ibadah, bukan berapa banyak mantan. Itu emang bener banget. Terkadang saya tuh heran ya sama orang-orang yang kamu punya mantan berapa? Kayaknya tuh kayak gimana ya? Itu apa sih bang? Pokoknya langka. Jadi gimana ya? Seakan-akan mereka tuh berbangga diri ketika mereka tuh punya mantan. Kenapa gitu? Apa yang dibanggakan? Justru itu tuh, ya Allah, miris banget. Kadang tuh gimana ya? Mantan itu kayak menjadi ajang piala dunia kali ya. Karena kayaknya kalau punya banyak gebetan itu wih keren ya, cool banget gitu. Padahal mah di hadapan Allah itu belum tentu baik, sobat opera dakwah ya. Lebih baik jomblo deh daripada pacaran. Yaitu membuka pintu perzinahan gitu, yang awalnya dari mata turun ke hati, turun kemana lagi, wallahu a'lam. Yang jelas jangan pernah ngelakuin segala sesuatu yang dibenci sama Allah ya. Kalau bisa kita terus introspeksi diri dan jangan ngikutin ketrenan yang nggak baik. Pacarmu sekarang belum tentu jodohmu,
ya. Jangan sampai kamu memberikan semuanya sekarang sampai tak ada yang tersisa untuk suamimu kelak. Sendiri dalam ketaatan lebih baik daripada berdua dengan kemaksiatan, ya. Jadi buat yang para jomblo yang belum pernah pacaran, patut disyukuri banget ya, karena itu tuh sesuatu yang bakal jadi kebanggaan buat si pasangan nanti, ya. Paham nggak? Jadi gini loh, jadi ya sobat, apa ya namanya, jadikan kejombloan kamu itu sebuah kado, ya, kado terindah buat pasangan kamu kelak yang akan menikahimu, yang akan hidup bersamamu sampai akhir hayat. Sip tuh. Berbangga diri di situ. Jangan berbangga diri ketika punya mantan banyak. Jadi yang ada ketika nikah ketemu mantan jadi masalah, jadi bertengkar, jadi runyem kan rumah tangganya. Jadi udah deh, jangan memperbanyak mantan. Kalau emang udah terlanjur punya mantan 1-2 ya udah cukup sampai di situ, udah skip. Saya tuh nih ada sebuah pengalaman ya, pengalaman yang baik, mungkin perlu ditiru, perlu jadi contoh. Maksudnya ini tuh jadi contoh buat kalian-kalian yang sekarang masih jomblo ya. Ada sebuah pengalaman dari laki-laki ya, katanya tuh begini, apa namanya, dia itu udah, jadi sekarang dia itu udah berumah tangga. Jadi si suaminya itu, katanya ya, suaminya itu dia itu nggak pernah pacaran gitu. Ya walaupun manusia kan normal-normal aja ya, kalau dia punya rasa cinta, punya rasa sayang terhadap lawan jenis, itu tuh sesuatu yang normal, patut disyukuri. Kalau semisal dia tidak merasakan jatuh cinta, berarti itu orang nggak normal, emang kayak gitu. Jadi si suaminya itu tuh apa ya, jadi pada masa mudanya dia suka sama orang tapi nggak nyatain gitu, cuma dipendam buat dirinya sendiri, dan dia itu hanya memastikan kalau cewek atau perempuan yang disuka itu baik-baik aja. Udah seperti itu, dengan sesederhana itu ngebuat cinta gejolak di hatinya itu apa ya, sebuah apa sih namanya ya, sesederhana itu si suami yang sekarang gimana ya bahasanya ya, gimana ya, jadi gini nih, sesederhana itu melontarkan cintanya ya, yang gak perlu dia itu harus pacaran gitu. Jadi buat istrinya yang sekarang mungkin dia bangga banget sama suaminya yang gak pernah pacaran ya, walaupun ya saya gak tahu ya, wallahu a'lam dia sekarang hubungannya itu gimana. Yang jelas pacaran itu gak baik ya. Kita scroll aja dulu deh, berapa lagi sih, lanjut dulu aja ya sobat. Walaupun saat ini kamu sendiri tanpa pasangan, tapi kamu masih memiliki keluarga, teman ataupun sahabat yang selalu ada bersamamu ya. Percaya deh, semua akan menjadi indah pada waktunya selama kamu percaya kepadanya. Pacaran itu hukumnya wajib. Iya, wajib buat dihindari. Ampun dah ini. Apa namanya ya? Jadi buat kalian yang jomblo, jangan bener-bener ngerasa aduh aku sendirian banget gitu. Jangan deh, jangan kayak gitu ya. Karena kalian kan masih punya sahabat,
masih punya keluarga yang bisa buat teman kalian curhat. Apalagi sekarang, zaman-zamannya sekarang sosmed gitu, nggak ada temen, jangankan nggak ada temen ya, ada temen pun dia mainnya HP terus kok, ya nggak ya. Jadi jangan seolah-olah aku kalau nggak pacaran itu ngerasa kesepian, kesendirian. Jangan, itu pendapat yang nggak masuk akal gitu. Karena HP di zaman sekarang itu udah jadi apa ya, udah kayak ngalahin segala sesuatu gitu loh. Makanya HP juga jangan dibikin ini banget ya. HP juga bahaya sih sebenarnya kalau misal dia nggak bisa ngegunain dengan baik. Saya juga gitu. Makanya nih ya, satu lagi saya tak tegesin, pacaran itu hukumnya wajib buat dihindari ya. Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Ya, jangan malu untuk share kebaikan. Udah nge-view-nya udah. Jadi pesan buat saya ya, buat kalian yang para jomblo, jangan ngerasa malu, jangan ngerasa minder, jangan ngerasa kesepian banget, jangan deh. Karena itu tuh sebenarnya Allah itu lagi sayang sama kamu ya. Allah itu lagi menjaga kalian-kalian yang masih jomblo. Coba bayangin, kalau kalian pacaran, uang kalian ya, tabungan kalian gitu, waktu kalian, terus hati kalian juga harus dibagi untuk keluarga, temen, pacar. Pikiran juga, kalian juga harus ngefikirin pacar, merhatiin buat orang tua, buat temen, buat pelajaran yang lagi sekolah. Oh, sekarang lagi enggak ya? Ya, apa ya? Pacaran itu bener-bener menguras tenaga, waktu, hati, materi ya, dan lain sebagainya. Dan juga jangan jadikan pacaran itu sebagai dosa jariah. Kalau jomblo banyak waktu luang dan bebas loh. Maksudnya bebas dalam arti di sini tuh bebas mengeksplorkan diri buat menjadi yang lebih baik lagi. Menjadikan diri ini itu lebih mendekatkan kepada Allah, terus lebih banyak waktu untuk ngisi kajian, ngisi hal-hal yang positif tanpa meragukan tanpa adanya pengganggu, yaitu pacar. Jadi jangan takut ya. Kalau ya emang pacaran salah satu untuk menghantarkan nikah, lebih ditegesin lagi aja sama si pacarnya. Kapan cepat-cepat dihalalin, kapan cepat mau nikahin. Kalau semisal emang jawabannya bertele-tele kayak Rivian yang kemarin, ya udah, kalian udahan aja, minta sama Allah istikharah, minta dipertemukan, minta dipercepat, walaupun nggak selamanya gitu, walaupun nggak segera dikabulkan, setidaknya gitu kan. Kalaupun belum dikabulkan, pasti Allah ngasih yang lebih baik dari itu. Pada intinya akan indah pada waktunya. Udah segitu aja sobat Opera Dakwah. Terima kasih karena di sini udah malam. Jadi cukup sekian ya. Jangan lupa subscribe channel saya Opera Dakwah ya. Terus istiqomah di jalan Allah. Jangan lupa udah putusin aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.